Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang sering dianggap sepele dalam hubungan suami istri, padahal dampaknya bisa luar biasa besar, posisi nyaman. Bukan cuma soal fisik di tempat tidur, tapi juga posisi hati, pikiran, dan cara kita hadir untuk pasangan. Nah, kali ini kita bahas santai tapi dalam. Kenapa posisi nyaman bisa jadi kunci keintiman emosional dan fisik, dan apa kata psikolog tentang ini? Jadi gini, banyak pasangan yang udah nikah bertahun-tahun tapi merasa jauh secara emosional. Ada yang bilang, kayaknya kita sekamar tapi berasa asing ya. Atau yang lebih miris lagi, udah gak tahu harus ngobrolin apa. Padahal mereka masih cinta, masih setia. Tapi kenapa bisa jadi begini? Salah satunya adalah karena mereka gak lagi punya posisi yang nyaman satu sama lain. Bukan cuma soal posisi saat tidur bareng, tapi gimana kita merasa aman, diterima, dan dihargai oleh pasangan. Psikolog bilang, ini adalah dasar dari keintiman yang utuh. Kalau posisi hati udah gak nyaman, semua jadi terasa salah. Pertama, mari kita bahas posisi nyaman secara emosional. Posisi ini artinya kita punya tempat yang aman untuk jadi diri sendiri di depan pasangan. Kita bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa nangis tanpa harus ditanya, kenapa cengeng sih? Atau bisa marah tanpa harus merasa bersalah. Ini tuh fondasi utama dari hubungan yang sehat. Karena ketika kita merasa nyaman secara emosional, tubuh kita juga ikut rileks, pikiran lebih terbuka, dan komunikasi berjalan lebih tulus. Psikolog dari berbagai studi menyebut ini dengan istilah emotional safety atau keamanan emosional. Ketika pasangan saling memberi ruang untuk jujur, berproses, dan berkembang tanpa saling menekan atau menuntut berlebihan, maka hubungan mereka cenderung lebih awet, mesra, dan kuat menghadapi badai rumah tangga. Nah, sekarang kita masuk ke posisi nyaman secara fisik. Ini bukan sekadar gaya atau posisi saat berhubungan intim, tapi lebih luas. Misalnya, gimana pasangan menyentuh, memeluk, atau duduk berdampingan. Hal-hal kecil seperti ini bisa meningkatkan hormon oksitosin, atau yang biasa disebut hormon cinta. Pelukan di pagi hari, usapan lembut di pundak saat capek, atau genggaman tangan di saat sedih. Semua ini menciptakan kenyamanan fisik yang memperkuat koneksi batin. Psikolog juga menyebut, sentuhan fisik yang penuh kasih itu ibarat charger bagi emosi pasangan. Banyak pasangan yang curhat, katanya udah gak pernah saling peluk lagi, gak ada ciuman sebelum tidur, bahkan sentuhan pun jarang. Padahal, tubuh manusia itu punya kebutuhan dasar akan sentuhan. Tanpa itu, hubungan bisa terasa dingin dan kering. Makanya, posisi nyaman ini juga berkaitan erat dengan rutinitas kecil yang penuh perhatian. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara menciptakan posisi nyaman itu. Pertama, jujur dan terbuka. Jangan simpan unek-unek atau perasaan sendiri. Tapi bukan berarti semua harus dikeluarin mentah-mentah. Pilih waktu dan cara yang tepat. Misalnya, ngobrol santai sebelum tidur, sambil minum teh, atau pas lagi berdua di mobil. Ekspresikan perasaan tanpa menyalahkan. Kedua, jadilah pendengar yang baik. Posisi nyaman itu bukan cuma soal bicara, tapi juga soal mendengarkan. Saat pasangan cerita, simpan dulu gadget, tatap matanya, dan dengarkan sampai tuntas. Terkadang, pasangan cuma butuh didengar, bukan dinasihati. Jangan buru-buru kasih solusi, karena yang dibutuhkan adalah empati. Ketiga, jaga sentuhan. Peluk istrimu saat dia cemas. Genggam tangan suamimu saat dia sedang diam. Pegang pipinya, elus rambutnya, atau sandarkan kepala di pundaknya. Sentuhan seperti ini punya efek terapi luar biasa. Jangan tunggu momen spesial, karena setiap hari adalah waktu yang pas untuk menunjukkan cinta. Keempat, jaga bahasa tubuh. Jangan sering mengeluh dengan nada tinggi, wajah cemberut, atau gerakan tubuh yang kasar. Bahasa tubuh kita itu bicara lebih keras daripada kata-kata. Posisi nyaman itu juga dibentuk dari bagaimana kita hadir secara fisik, bukan hanya hadir secara tugas. Kelima, ciptakan zona aman. Artinya, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga tempat bernaung secara emosional.
Jangan jadikan rumah sebagai tempat saling mengkritik, menyindir, apalagi berteriak. Rumah yang nyaman adalah rumah yang penuh dukungan, pengertian, dan penerimaan. Psikolog keluarga juga menyarankan untuk punya waktu khusus berdua. Ini bisa jadi malam kencan mingguan, ngobrol berdua setelah anak tidur, atau jalan pagi berdua. Intinya, sempatkan waktu berkualitas. Karena tanpa waktu berdua, posisi nyaman itu lama-lama bisa luntur. Kita jadi lupa rasanya jadi pasangan, karena terlalu sibuk jadi orang tua atau karyawan. Selain itu, penting juga untuk saling menjaga privasi dan batasan. Meskipun udah jadi suami istri, tetap penting untuk memberi ruang pada pasangan. Jangan posesif atau selalu curiga. Posisi nyaman itu muncul saat ada kepercayaan. Dan kepercayaan itu gak bisa dipaksakan. Harus dibangun pelan-pelan lewat kejujuran dan konsistensi. Ada juga tips menarik dari psikolog. Belajar mengenali bahasa cinta pasangan. Ada orang yang merasa dicintai lewat kata-kata, ada yang lewat tindakan, ada juga yang lewat sentuhan. Kalau kamu tahu pasanganmu senang dipeluk, ya peluklah. Kalau dia senang dibantu mengurus rumah, ya bantulah. Posisi nyaman itu tercipta saat pasangan merasa dicintai dengan cara yang benar. Terakhir, jangan lupakan doa. Sebagai pasangan Muslim, kita tahu bahwa cinta dan ketenangan itu datang dari Allah. Maka jangan bosan berdoa agar rumah tangga kita selalu diberi sakinah, mawadah, dan rahmah. Mintalah agar hati kita selalu dilembutkan, pikiran kita dibukakan, dan hubungan kita dijaga dari gangguan luar. Posisi nyaman itu bukan warisan, tapi hasil usaha. Harus dijaga, dipupuk, dan dirawat setiap hari. Jangan tunggu hubungan retak baru sadar pentingnya kenyamanan. Mulailah dari hal-hal kecil. Dari perhatian yang sederhana, dari pelukan yang hangat, dari obrolan yang jujur. Karena pada akhirnya, bukan soal seberapa mewah rumahmu, tapi seberapa damai hati kalian saat berada di dalamnya. Dan damai itu hanya datang dari posisi nyaman, baik secara emosional maupun fisik. Semoga naskah ini jadi pengingat dan penyemangat buat kamu yang ingin menjaga keintiman rumah tangga, agar tetap hangat, kuat, dan saling menguatkan dalam suka maupun duka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.